Halo semuanya, selamat datang di channel Bengkel DW. Sebelumnya terima kasih yang sudah menyaksikan video mengenai meluruskan steering wheel tanpa melepas. Kali ini akan coba saya ulas lagi lebih dalam bagaimana menangani steering yang menarik ke kanan ataupun menarik ke kiri dengan cara melakukan sporing dengan yang bisa kita lakukan sendiri, yaitu sporing manual. Bagaimana sporing manual bisa dilakukan? Ayo guys, kita sama-sama lihat tutorialnya. Yang pertama adalah langkah persiapan. Apa saja langkah persiapan sebelum dilakukan sporing? Yang pertama adalah pemeriksaan ban. Pemeriksaan ban meliputi tekanan angin ban. Bisa dilihat di ini adalah standar tekanan angin ban ya. Pastikan tekanan angin ban sesuai dengan standar ban depan dan ban belakang. Contoh di sini ya, untuk ban depan itu 33 PSI dan untuk ban belakang 36 PSI. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah merek dan ukuran ban. Pastikan ban depan untuk merek dan ukuran bannya sama ya. Di sini contohnya adalah unit Xenia. Ukuran bannya adalah 185/70R14. Pastikan ukuran, tipe, dan merek ban untuk ban depan, kiri dan kanan adalah sama. Bila berbeda, maka potensi akan narik ke salah satu sisi akan menjadi lebih besar, dan itu bukan hal yang ideal untuk unit dilakukan sporing. Selanjutnya pengecekan di ban adalah pastikan kembang ban masih tebal ya. Kembang ban yang tipis dan performa ban yang buruk akan mempengaruhi kestabilan dalam mengemudi. Setelah ban kita pastikan kondisinya baik, lalu yang ada di hadapan kita apalagi yang perlu diperiksa adalah ini ada shock absorber ya, biasa disebut dengan shock breaker. Pastikan tidak bocor, tidak bunyi, dan performanya masih baik. Shock absorber yang mati ataupun bocor yang fungsinya sudah tidak baik akan menyebabkan pemakanan ban tidak rata ya. Ban akan menyangkul dan arusnya tidak rata. Jadi percuma kita lakukan sporing kalau shock absorbernya kondisinya rusak. Setelah shock absorber kita pastikan baik, selanjutnya adalah kita pastikan lahar roda pada saat berputar tidak macet dan performanya masih bagus ya. Lalu setelah lahar roda kita periksa dan kondisinya bagus, selanjutnya adalah pemeriksaan dari tie rod dan check end-nya ya. Kita lakukan pemeriksaan kondisi dari tie rod dan check end-nya, apakah ada keausan. Cara memeriksanya sebagai berikut ya. Ini cara memeriksanya. Setelah ban depan didongkrak, lalu kita goyang kiri dan kanan. Bila ada keausan, maka akan terasa ya ada oblaknya. Lalu kita juga periksa lahar, apakah ada keausan. Ini kondisinya bagus ya, tidak ada yang aus. Setelah bagian sebelah kiri kita periksa sebagian sebelah kanan. Pada bagian sebelah kanan setelah kita periksa terjadi keausan pada bagian steering rack, yaitu pada bagian long tie rod ya. Ada keausan bagian long tie rod, jadi ini kita ganti dulu sebelum kita lakukan sporing. Langkah pertama,
kita luruskan steering. Langkah kedua, kita pasang alat bantu ke pelek dan ban. Pasang ke sisi ban kiri dan kanan. Ketinggian alat bantu ini adalah setinggi bisa dilakukan penarikan meteran ya, yang sampai pada sisi tidak menyangkut pada komponen-komponen kolong, supaya waktu kita menarik meteran nanti tidak akan menyangkut bagian komponen spare part. Nah, kita pastikan supaya pengukurannya nanti mudah. Tinggi alat bantunya sama ya. Di sini kita buat 20 cm untuk unit Avanza. Depan dan belakang, kiri dan kanan. Ketinggiannya 20 cm. Kita ukur jarak bagian ban depan ya, contohnya ini. Nah, ini kita ukur lalu kita catat nanti. Setelah bagian depan diukur, kita catat bagian belakang. Nah, di sini kita lihat ya ukuran bagian depan dengan bagian belakang. Jadi kita buat ukurannya adalah jarak bagian depan dengan bagian belakang adalah sama 0 ya. Jadi selisih ban bagian depan dengan ban bagian belakang adalah 0. Jadi jaraknya ini adalah sama. Lalu apabila jarak bagian belakang lebih besar dari bagian depan, maka bagian belakang kita panjangin ya, kita buka steering tracknya. Dan bila ban bagian belakang lebih kecil dari ban bagian depan, maka kita pendekin untuk steering tracknya. Bagaimana memanjangkan dan memendekkannya, kita lihat ya guys. Nah, pertama-tama kita buka ya mur penguncinya. Yang pertama adalah bila ban bagian belakang jaraknya lebih besar dari ban bagian depan, maka ban bagian depan perlu dibuka ya untuk menyamakan jaraknya. Nah, untuk membuka berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau berlawan arah jarum jam ke kanan berarti berlawanan untuk membuka. Ya, contohnya seperti ini. Ini adalah kita buka berlawanan arah jarum jam. Efeknya akan memperpanjang jaraknya ya. Nah, supaya setelahnya adalah sama, bila sebelah kanan dibuka tadi seperempat putaran, maka sebelah kiri juga dibuka seperempat putaran supaya tidak mengganggu kelurusan steering wheel. Nah, pertama kita buka bornya. Untuk memperpanjang jarak ban bagian depan, maka back end-nya dibuka ya. Nah, untuk membukanya adalah berlawanan dengan jarum jam. Kalau tadi sebelah kanan sudah dibuka seperempat putaran, supaya tidak mengganggu kelurusan steering wheel, penyetelannya itu sama ya sudutnya. Dengan putaran yang sama ini, kelurusan steering wheel tidak akan terganggu. Nah, ini tadi dibuka untuk melihat jarak ban depan, kanan, dan kiri ya. Oke, selanjutnya apabila terjadi kebalikannya, jarak bagian ban bagian depan lebih besar dari bagian belakang, maka bagian depan perlu dipendekin. Cara membedakannya adalah kebalikan yang tadi ya. Nah, ini contoh apabila jarak ban bagian depan lebih besar, maka ban bagian depan jaraknya perlu dikecilkan dengan memendekkan steering track. Nah, ini contoh bila kita memendekkannya. Contoh,
kita lakukan pengencangan seperempat putaran. Maka sebelah kiri juga dilakukan hal yang sama ya. Ban sebelah kanan kita juga kencangkan seperempat putaran, jadi tidak akan mengganggu kelurusan steering wheel. Lakukan penyetelan sampai didapatkan jarak yang sama ya. Jarak antara ban depan bagian depan dengan ban belakang bagian belakang setelannya sampai 0. Jadi selisihnya itu 0 ataupun dalam kata lain jarak depan dan jarak bagian belakang adalah sama. Oke guys, yang kita lakukan tadi adalah penyetelan sudut tu ya. Sudut tu-nya itu kita buat 0 untuk mendapatkan angka standarnya supaya jalannya kendaraan lurus. Nah, selanjutnya adalah kita memastikan kondisi ban depan lurusan sumbu simetrisnya ya. Dengan menggunakan alat bantu seperti ini dan dibantu dengan waterpass, kita bisa melihat ya bahwa kondisinya adalah lurus ya. Waterpass ada di posisi tengah. Nah, untuk unit Avanza penyetelan sudut cambernya itu tidak ada, tapi untuk unit-unit yang lain ada penyetelan sudut camber. Jadi di sini tidak akan saya tunjukkan bagaimana penyetelan sudut camber dilakukan karena pada unit Avanza penyetelan di sudut camber tidak ada. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Bila kamu menyukai video ini, jangan lupa like, share, dan komennya. Serta jangan lupa subscribe, aktifkan tombol loncengnya supaya kamu mendapatkan notifikasi terbaru dari Bengkel DW. I like to move it, baby.